Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugetri Hasibuan, Teknik Sipil S1 Lokal D dengan nomor BP 2021210048. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi trigonometri, grafik sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus merupakan bagian dari trigonometri, di mana trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan besaran sudut dengan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nilai perbandingan ini bermanfaat untuk menentukan besaran sudut atau panjang sisi-sisi sesuai. Nilai perbandingan ini bermanfaat untuk menentukan besaran sudut atau panjang sisi suatu segitiga. Konsep trigonometri dikembangkan menjadi aturan sinus dan kosinus sehingga perbandingan trigonometri dapat berlaku untuk semua jenis. Saya akan menjelaskan pertama grafik sinus. Belajar tentang grafik sinus, grafik sin. Dasarnya itu grafik Y sama sin X. Grafiknya adalah, tunggu kita buat dulu grafiknya. Oke, sorry ya sebanyak penggaris kita nggak tahu tadi letaknya di mana. Oke, kita buat dulu grafik sini, terus kita kasih suku Y. Terus naik lagi. Dan ini di sini kita kasih garis ya, kasih garis. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramausni. Saya dari kelompok 6. Baiklah, saya akan membacakan dari fungsi dari secan dan kosecan. Baiklah, saya akan membacakan fungsi dari secan. Secan sama dengan X, Y sama dengan Y sekon X dengan satuan radian dari ini dekat secan kuadrat X kurang Y sama dengan tangen kuadrat X didapat, yaitu untuk XD tan XD maka tan X sama dengan 0. 0 kecil dari tan kuadrat X sama dengan 0. 0 kecil dari sekon secan kuadrat X 0. Maka karena itu Y sama dengan secan X, maka min 0 kecil dari Y atau 1 besar dari 0. Jadi fungsi secan adalah Y R Y kurang 1 kecil dari 1. Dan berikutnya yaitu fungsi jadi kosecan. Kosecan yaitu X, Y sama dengan Y sekon X dengan satuan radian dari ini theta sekon X kurang 1 sama dengan kosecan yang didapat untuk XD kot, maka min 0 kecil dari kot X tambah 0. 0 kecil dari sekon kuadrat X kurang 0. Karena Y sekon X, maka min 0 X kecil dari min 1 atau besar dari Y sama dengan 0. Dan baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang materi fungsi tangen dan kotangen. Baik, sebelum kita menjelaskan materi fungsi tangen dan kotangen, saya adalah Sen Agung Ardiani dari kelas Sipil D. Saya berasal dari kelompok 6. Sebelum kita masuk ke fungsi tangen dan kotangen, kita harus tahu dulu apa itu tangen dan kotangen. Tangen adalah perbandingan sisi-sisi segitiga yang ada di dengan sisi-sisi segitiga yang ada di sudut. Sedangkan kotangen adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga pada segitiga sudut.
aksen sama dengan U aksen sekon kuadrat U, karena nilai tannya 4x, jadi nilai F aksen X sama dengan 4. Karena di dalam tangan cuma terdapat satu aksen, jadi hasilnya adalah 4 sekon kuadrat 4x. Masuk ke contoh. Soal kedua, Y sama dengan tan kali X tambah 1 per X. U sama dengan X tambah 1 per X sama dengan X aksen tambah X min aksen. Jadi U aksen sama dengan 1 dikurang X min 2 kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per X kuadrat. Jadi hasil dari di U per di X sama dengan 1 dikurang 1 per X kuadrat sekon kuadrat X tambah 1 per X. Jadi hasilnya X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat sekon kuadrat X ditambah 1 per X. Selanjutnya menulis fungsi kotangen. Y kotangen X. Jadi yang kita cari adalah Y aksen. Cara mencarinya dengan Vx sama dengan kotan X sama dengan cos X per sin X U aksen sama dengan min X. Ini sama dengan cos X. Dan Y aksen sama dengan U aksen kurang sin per sin kuadrat sama dengan min sin X kali sin X kurang cos X. Cos X per sin kuadrat X sama dengan sin X kurang cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan min 1 per sin X kuadrat sama dengan kosekon kuadrat X. Jadi hasil aksen adalah kosekon kuadrat X. Contoh soalnya 9x sama dengan 4 kotan 2 ditambah X. Y sama dengan kotan Y aksen sama dengan min U aksen. Kosekon kuadrat U jadi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Atulibzi dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Teknik 1 Prodi Teknik Sipil S1 Lokal D. Baiklah, langsung saja saya menerangkan materi tentang hubungan radian dengan trigonometri sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh sinar garis yang memiliki pangkal yang sama. Itu pangkal seperti ini. Jadi di sini dinamakan sudut. Misalkan sudut ini alfa. Kalau misalkan titik yang terletak pada garis pertama, misalkan titik A dan B, dan dua titik lagi pada garis C dan D, sudut alfa itu sama dengan APC atau sama dengan BPC atau sama dengan APD atau sama dengan BPD. Selanjutnya ukuran sudut. Yang pertama derajat. Ini satu putaran. Satu putaran itu sama dengan 36 derajat. Kemudian setengah lingkaran sama dengan setengah dikali 360 derajat, maka akan menjadi 180 derajat. Dan kemudian seperempat putaran sama dengan 1/4 dikali 360 derajat, maka akan menjadi 90 derajat. Dan kemudian radian. Dan 1 radian adalah besaran sudut yang dibentuk oleh juring lingkungan, sehingga panjang tali busurnya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi sini panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Maka yang dimaksud dengan 1 radian yaitu adalah seperti ini, yaitu 1 radian. Dan bagaimana hubungan derajat dan radian? Hubungannya adalah seperti ini. Pi radian sama dengan 180 derajat.
Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Bisa diturunkan. Pi radian sama dengan 180 derajat, maka 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Tinggal dipindahkan luas ke bawah, atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi yang ini pindah luas ke kiri, dan inilah hubungan derajat dan radian. Dan kita masuk contoh soal. 1. 50 derajat sama dengan 50 per 180 derajat pi radian, sama dengan 5 per 180 derajat pi radian dengan 200 per 180 derajat pi radian. Maka hasilnya 10 per 9 pi radian. Jadi kita masuk nomor 3. Nomor 3 ini sama kebalikan radian ke derajat. Kemudian berapa derajat? Maka sama dengan 1/5 dikali 180 derajat sama dengan 36 derajat. Nomor 4. 10/5 pi radian sama dengan 10/5 dikali 180 derajat, maka dihasilkan 120 derajat. Dan kita masuk nomor 5. 1/5 putaran itu berapa derajat? Sama dengan 1/5 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat, maka 72 per 180 derajat pi radian sama dengan 2 sama dengan 2/5 pi radian. Nomor 6. 3 radian itu berapa derajat? Maka 3 kali 180 derajat pi per pi sama dengan 3 dikali 180 derajat per 3,14 sama dengan 3,572,32 derajat, sama dikali 57,32 derajat sama dengan 171,96 derajat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.